Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Letare, Marlasi Roha Mahamu. Topik minggu kita pada hari ini ialah bersukacita dalam Tuhan. Untuk itu mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Bernyanyilah kita. Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah-tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Hukum Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Allah nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhanmu, Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang 10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya, apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, lakukanlah kami yang sesuai dengan hukum. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, jangan mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan yang bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan ditetapkan untuk kita minggu ini tertulis dalam Lukas 15 ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Mari kita baca secara responsoria. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dan bergembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan sukacita yang di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat dari minggu ma di kita. Tapi kema berita huriata mari tete tikting nama ragam. Nah parjolo guarni minggu tasadarion ima minggu letare. Marlas ni roha mahamu. Topik ni minggu tasadarion ima marlas ni roha di bagasan Tuhani. Bersukacita dalam Tuhan. Apa dua hon torop ni per minggu di minggu nasalpu bima taida di lembaran tikting nangadong. Patuluhon papungu pilihan tanggap bencana. Minggu sadarion patupon ni huriatado papungu pilihan tanggap bencana Tirket Resort. Asa tapasat mai di katong palimahon di pilihan 70. Papaton kegiatan pasca anak sekolah minggu HKBP Resort Jeruju. Jadwal lomba minggu tanggal 27 Maret tahun 2022 lomba mewarnai tingkat kelas 0 sampai 3. Di minggu tanggal 3 April tahun 2022 lomba menghafal doa Bapa Kami tingkat kelas 1 sampai kelas 3 SD. Di minggu tanggal 10 April tahun 2022 lomba menghafal 10 perintah Tuhan tingkat kelas 4 SD sampai SMP. Setiap pelaksanaan lomba dilaksanakan pukul 13.00 WIB sampai selesai. Pengumpulan telur Paskah tanggal 16 April mulai jam 17.00 sampai jam 20.00 WIB. Telur yang diantar sudah direbus atau sudah masak. Palimohon parimingguan huria. Di minggu tanggal 3 April tahun 2022 di Patupa Huriatado Parminggon masuk pukul 8.30 1.30 WIB 5 wek Maranatha dohot wek estomihi berbahasa Indonesia jala live streaming. Masuk pukul 10.30 1.10 WIB 5 wek Bethesda dohot wek ex Saudi berbahasa Batak. Dengan catatan tulu hala sada kursi minimal nunga vaksin paduahon. Pakai masker, tidak pernah kontak dengan yang positif COVID-19, tidak demam, flu, batuk atau pusing. Napa-napon ibadah pemberangkatan ujian akhir. Tu minggu tanggal 3 April tahun 2022 pukul 10.00 WIB. Patupaun ni huriatama ibadah pemberangkatan ujian akhir
tu yana kon ni huriata na di kelas 6 SD, kelas 3 SMP, dohot kelas 3 SMA sederajat. Asaro mahita mandohoti ulauni. Tapi Tuhan panitia pembangunan. Di minggu ta sadarion rodo panitia pembangunan ni huriataon laho sosialisasi program pembangunan tahun 2022 dohot patol hason tok ripe nanaing patu paon ni huriata laho manggohi dana tu pembangunan ni alani di pasat matiki tunasida dung sipul tiktingon. Nah, tambahan pawaluhon rapat tahun kesehatan rayon 4 Kalbar di Patupama di hari Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022 Manang Sadarion bertempat di Sopogodang HKBP Kota Baru masuk jam 10.05 WIB. Tu damang dainang na diundang asaroma tu rapoti. Hari ulang tahun Huria Pasaton selamat merayakan hari ulang tahun untuk kelahiran dan pernikahan tu ruas ni Huriata na berulang tahun di mingguan 5 tanggal 27 Maret 1 tanggal 2 April tahun 2022. Hatan itu ata tersurat di Markus 10 ayat 45 buima di Jahadi. Titing perhepengon penerimaan dot pengeluaran buima di parwahon nadong di lembaran tikting di hitabe. Songonima tikting pakubasion dot parhepengon ni huriata di saminggon dot akan naing sobasan tu minggu naroon. Mauliate di akatangiang partisipasi dukungan di sude program huria. Saya ditupahi Tuhan ima nasa pikiran gogo dohot pambainata tu huriana. Ganuk mahita manangnya kon nasa pakobasion ni huria tu mingguon asature mardalan dan sangat diguarni tuhata. So nima tik-tikta di bagasan samingguon mauliate. Ina saat ma tu panitia pembangunan. Shalom. Horas madihita amanginang perjulu mahita madok moliate tua mata pardinggan basai ala liliho duli hita tiki marahi pasod di bagas tikion bu hita berpungu di bagas joro itu hatta di bagas lasniroha di hamuna amang paldita suyak songoninang amang inang parhalado madok moliate hami tu hamuna na mga letiki di hami laho sosialisasi taringot tu pembangunan ni Garjata. Di hamuna amanami dohot inanami, kami rolisol sian panitia pembangunan ni Garjata. Kebetulan aku mewakili ala ketua anon sosialisasi di Garja Siang. Jadi song rencana di pembangunan di Huriata tahun 2022 adong kodison 5 item. Nah perjulu rencana pengecoran halaman depan gereja sampai depan rumah dinas. Abuira tabotonon ialah seringgo julu ni gereja to satu rumah dinas na becek moloro udan jadi anu tacor name. Nah paduahon penimbunan lapangan parkir dan kolam samping rumah dinas. Jadi kolam na samping ni rumah dinas ni amang palditei
mampatton menon gabe lahan parkir. Jadi tatibun nama noni kolami. Na patuluhon pemindahan pintu pagar masuk gereja imana di Juluton Amanginang. Papidot taman notu sapingan lewat rumah dinas ni Amang Pendeta Otik. Mungkin ada pertanyaan sian Amang lewat inang bahasa boleh papida untuk keamanan. Untuk keamanan kita bersama. Jadi papida nama non pintu masuk imana julu di gereja tu saping lewat sautik rumah dinas ni Amang Pendeta. Napa paton perbaikan talang dohot pelapon ruang serbaguna. Nah, takas tabereng dan kursiga. Jadi rencana talang lain no gecut tanama Amanginang. Ala gulang gotong na rumah di si membutuhkan dana agak lumayan. Dohot nyon anon paninggarot tama muse. Ulang gabe madabuan non may lahita. Napa limahon membuat dapur tempat masak petugas kebersihan. Jadi anon di gereja tahun ngarong bisa ada keluarga nagabe karyawan istilahnya karyawan di gereja tahun untuk pembersihan di gereja ta. Jadi menurut taman tempat nasida untuk tempat tinggal di ruang atas. Di ruang atas ni gereja tahun perlu menurut tangga asa ulang mengganggu non mau mengalup nasida menurut taman non dapur nasida mungkin jonok-jonok tu rumah dinasnya Amang Pendeta. Jadi nahu perlu kami deson itu kami biaya kurang lebih 140 juta 140 juta dana na adong yang ditiup panitia pembangunan 15 juta. Jadi nah kurang 125 juta. Perhitungan nami panitia ala nunggu hita ruas ni huriata kurang lebih 225 kakak. Jadi pengumpulan dana dang boy hami amang inang mengalui itu luar. Alana hita bukan pembangunan gereja. Jadi dari kita untuk kita. Jadi huwek kami amang inang permohonan nami ima songon elok nakit dititingi tabay manot totok ripe. Dia dong huwek kami son obat pilihan. Pilihan pertama 500.000, pilihan kedua 750, pilihan ketiga 1 juta, pilihan keempat di atas 1 juta. Jala pangiduan nami asa hatok kulah kamyon narohan namin yan terhatok matalean jala donggu baik kami waktu ansuran dua kali. Jadi mulai tanggal 20 lalu ala di setiap week adonggo tim dana di panitia pesta di panitia pembangunan berdalam manon nasida molotukpe adong rencana nya ka Amanginang lau pasahaton tu kantong pelian bui ma tong pasatamuna alai surat tamu di si jampoloti untuk pembangunan asabuin non dipisah amang parhalalu latu pembangunan do latu pos na lain songonima Amanginang nabuy pasahatam itu hamuna mau lihat ma dihita mau lihat manang ditu hatta sialum.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah kita di hari ini kita disambut dengan firman Tuhan tertulis di dalam Mazmur 32 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11 dengan bertopik bersukacita dalam Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan untuk kita semua. Beginilah firman-Nya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan derita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan atau minggu hari ini, yaitu Minggu Letare, yang mempunyai arti marlas niroha maham, berbahagialah, bersukacitalah dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita tentu ada pergumulan hidup. Pergumulan hidup ini bermacam-macam yang bisa kita hadapi. Pergumulan-pergumulan ini bisa kita sebut, dan bahkan ada pergumulan yang tidak bisa kita sebut kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Karena kita pikir pergumulan itu tidak bisa diselesaikan oleh manusia atau kita sendiri kecuali dari pertolongan Tuhan. Tentu setiap orang Kristen tidak terlepas dari pergumulan yang kita sebut tadi, pergumulan dari ekonomi atau pergumulan dari keluarga, anak, dan yang lain-lainnya. Dan kepada yang masih muda, adik-adik yang sekolah, pergumulannya pasti banyak. Pergumulannya untuk mengerjakan pekerjaan sekolah itu pasti ada, karena mereka daring, lalu disampaikan tugas, tidak dipahami apa itu materinya, lalu ada tugas, lalu mereka mengerjakannya, lalu apa yang terjadi? Dia tidak mampu mengerjakan karena belum memahami materi. Tentu ini menjadi pergumulan mereka dan juga pergumulan orang tua. Lalu apa yang terjadi? Datang orang tuanya, kan di baliknya itu, di ujungnya ada jawabannya itu. Itu aja contek. Lalu tidak jujur. Lalu anaknya bisa nilainya tinggi, tapi bukan hasil dari yang dia pahami atau dia mengerti. Begitu juga yang masih kuliah, misalnya menyusun skripsi. Dia mengambil skripsi dari luar kota sana, dibawa ke sini.
Lalu dia lulus, tapi dia tidak memahami apa itu kasus yang dia pikirkan atau yang dia tuliskan. Dia hanya lulus dari materi, dia hanya lulus dari ujian saja, tanpa mengetahui apa di dalam isinya itu. Ini akan menjadi pergumulannya di masa depan. Dia melamar kerja, dia diuji, tidak tahu apa-apa. Tapi IPK-nya 3,5 atau 3,5 ke atas. Tapi pemahamannya, pengertiannya, ilmunya tidak ada sama sekali. Ini pergumulan. Datang orang tuanya, anak saya IP-nya tinggi, tapi nggak lulus. Dengan penerimaan di pekerjaan, sampai sekarang tidak ada kerjaannya. Inilah yang menjadi pergumulan selanjutnya di dalam kehidupan dari anak-anak dari kecil yang diajari tadi tidak jujur, akhirnya di masa kuliahnya pun dia tidak jujur, di masa depannya dia akan mengalami penderitaan. Tentu dari semua sudut bisa kita mengalami penderitaan, mengalami pergumulan hidup. Bisa itu kesehatan kita masing-masing, bisa itu bahkan pasangan kita sendiri, bisa terjadi pergumulan. Tapi melalui firman Tuhan hari ini dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Tentu firman ini bagi orang benar, bagi orang jujur. Yang belum benar atau belum jujur, ya berusahalah dia untuk hidup di dalam kebenaran dan kejujuran itu. Tapi namun firman Tuhan ini menguatkan orang-orang yang sudah hidup di dalam kehidupannya dengan pola benar dan pola jujur. Dan pola yang jujur dan pola yang benar ini akan mengalami penderitaan dan mengalami derita yang fasik di dalam kehidupannya. Orang jujur sekalipun, orang benar sekalipun, dia akan menerima penderitaan, pergumulan hidup. Hanya orang matilah yang tidak bergumul, dan orang gila saja dia masih ada pergumulannya. Apalagilah orang benar, orang yang waras, orang yang jujur, dia akan mengalami penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Dari sudut-sudut yang kita sebut tadi akan hadir pergumulan, akan hadir penderitaan. Namun demikian firman Tuhan menegaskan saat ini, untuk orang-orang benar dan orang-orang jujur yang setia kepada Tuhan, di sana dikatakan Tuhan mengelilinginya dengan kasih yang setia. Disinilah letak kebahagiaan orang percaya. Bukan di saat-saat dia sukses, di saat-saat dia ekonominya bagus, di saat-saat perkuliahannya lulus. Bukan hanya di situ, tapi kebahagiaan orang Kristen adalah Tuhan ada di sekeliling saya. Dia setia bersama-sama dengan saya. Apapun pergumulan saya, apapun permasalahan hidup saya, Tuhan tahu dan Tuhan lihat, dan pastilah dia memberi jawaban akan semuanya ini. Jawaban yang diberi Tuhan bisa nyata pada saat itu, dan jawaban yang paling ditunggu-tunggu orang Kristen dalam hal ini,
dalam kesetiaan dan kejujuran dan kebenarannya adalah kehidupan yang masa yang akan datang. Jadi orang yang menderita, orang yang banyak pergumulannya, firman Tuhan mengatakan saat ini, bersukacitalah, berbahagialah untuk menghadapi itu. Karena Tuhan ada di sekelilingmu, karena Tuhan ada bersama-sama engkau. Dia setia menjaga, Dia setia memberi kekuatan, Dia setia memberi jawaban dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Inilah yang menjadi kebahagiaan dan sukacita sorak-sorai bagi orang yang percaya kepadanya. Benar dong, na tua-tua maneng akan atoras adong ma pergumulan hidup nah alai maluate depe hudokon tutuhani dang mago hosaku ninna nang penunga rucur sudi ekonomi na nunga terbakar maneng nunga mago sudi akan na adong di ibana alai masih mampu mengatakan mau lihat depe hudok tutuhani sehat do piau sehat do pinoparhu sehat do aka keluargaku nang pehuadopi pergumulan ini. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu ada dekat bersama-sama dengan dia, bahwa Tuhan itu mengelilingi dia, bahwa Tuhan itu ada menaungi dia. Kita hidup di dalam naungan sayapnya. Tuhan menyertai, Tuhan memberi kehidupan. Ini adalah kebahagiaan kita. Walaupun kita menghadapi pergumulan tadi. Jadi kebahagiaan ini bukan kebahagiaan teologi sukses, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan bahagia, akan sukses. Tidak, itu kesesatan. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini, yang menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memikul salibnya. Dia akan memikul salibnya. Dia harus menghidupi karakter Kristus, menghadapi dunia yang panah, dunia yang gelap ini. Tentu akan banyak pergumulan-pergumulan, akan banyak penderitaan. Tapi bagi orang percaya, yaitu ayat 10, Tuhan bersama-sama dengan kita. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia, terus dibalut dengan kesetiaan Allah, dibalut dengan kasih setia Tuhan. Ido halak Kristen, lasni rohana. Jadi apapun pergumulan saya, itu akan bisa saya atasi, diatasi oleh Tuhan, karena Dia bersama-sama mengelilingi saya dengan kasih setia. Dia tidak akan membiarkan saya mati begitu saja. Dia Tuhan yang kuasa. Dia tidak akan membiarkan hidup kita mati sia-sia begitu saja. Tapi Dia memperlengkapi kita. Di dalam firman Tuhan yang disampaikan di dalam PA Perempuan hari Kamis yang lalu, bahkan kita disamakan dengan rusa tini. Apa itu artinya? Di sana kita disamakan dengan kuku rusa yang panjang dan tajam. Apapun bisa dia jalani di dalam kehidupannya karena kuku yang diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuku yang tajam. Sekalipun dia berjalan di tebing, sekalipun dia berjalan di batu yang tinggi, dia bisa berjalan. Karena apa? Kukunya diperlengkapi. Begitu juga orang percaya, diperlengkapi bukan hanya diberikan saja begitu saja berkat-berkat, tapi kita diberikan pikiran yang jernih, diberikan hati yang bersih, diberikan hati yang benar, diberikan kuasa Roh Kudus.
Itulah yang menjadi senjata kita menghadapi dunia ini, menghadapi pergumulan kita ini. Dan Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Jadi apapun pergumulan tak akan mengakenang remaja napo sebulung, apapun yang kita hadapi di dunia ini, jangan sekali-sekali menjadi berjalan di dalam kegelapan, berjalan di dalam dosa hanya untuk menjawab sementara, tapi tetaplah berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam kejujuran, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Karena apa? Karena diingatkan juga di dalam ayat 8 akhir dan di dalam ayat 9 tegas di sana disampaikan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Itu artinya Tuhan di dalam kehidupan kita selalu mengajar, selalu memberi nasihat. Karena setiap apa pergumulan yang kita hadapi, kita harus lihat dari sana apa yang mau diajarkan Tuhan dari hal ini kepada saya. Apa yang mau dinasihatkan Tuhan kepada saya. Sehingga dia membiarkan ini terjadi. Pergumulan ini ada di dalam kehidupan saya. Tuhan mau mengajar, Tuhan mau menasehati kita. Karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Mata Tuhan bukan hanya mau memereng-mereng saja. Mata Tuhan tertuju kepada kita, artinya Tuhan ingin kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan ingin kita hidup di dalam kesetiaan. Dia menginginkan kita, sehingga matanya tertuju selalu kepada kita. Di sana ada larangan. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les atau kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mengikuti engkau. Kalau kita belajar dengan kuda, ya harus ada talinya. Ada apa ini namanya bahasa Batak, lupa saya. Yang di hidungnya itu, kekang kalau di sini. Harus ada itu baru bisa dikendalikan. Jadi jangan sampai seperti itu orang Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan harus dilibas, harus ditarik, harus diikat. Tidak. Tapi orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak hanya terikat tentang firman Tuhan atau hukum Taurat, tetapi terikat di dalam bebas langsung mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi tidak diatur-atur. Saat Natal beginilah saya, saat Paskah baru begini saya. Tidak diatur dengan waktu, tidak diatur dengan ruang, tetapi hidupnya bebas dalam mengekspresikan atau menghidupi firman Tuhan. Dimanapun bisa, di saat bagaimanapun bisa, dan senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan dulu kita tunggu di hukum baru kita percaya. Tunggu datang pergumulan baru kita percaya. Yang diinginkan firman Tuhan saat ini dan Tuhan sendiri kepada kita adalah kitalah manusia yang bebas melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan holat di gereja, dan holat di keluarga, tapi semua lini kehidupan dia melakukan firman Tuhan. Tidak harus diikat-ikat, tidak harus disuruh-suruh, tidak harus dikobah-kobahi atau dinasihati, tidak. Tetapi dia ketika bersekutu dengan Tuhan, dia menenangkan dirinya sendiri. Nah, ini selalu saya sampaikan, ini memang sudah berkurang saya lihat. Semalam kita ada marpesta di sini. Lalu marpesta di gedung.
memimpin doa, sintua, saya lihat dan saya dengar tidak ada yang, ada beberapa, hanya setengah saja saya lihat yang benar-benar berdoa. Yang lainnya sibuk merhubas-hubas, sibuk yang lain-lainnya. Ributnya minta ampun. Begitu juga di saat saya menutup dengan firman Tuhan, dengan doa dan nyanyian, saya sengaja lepas mic. Hanya beberapa yang bernyanyi di Bireng Hamuna doi. Saya tidak pakai mic, saya baca, saya lepaskan. Saya lihat dulu siapa aja yang bernyanyi. Tapi bersuara kuat banyak. Bahkan ribut banyak. Bercerita banyak. Sampai ruangan itu kalau dibiarkan moderator gak ada berbicara, ngong, bunyi semua. Tapi saat bernyanyi, beberapa saja yang bernyanyi. Saat mendengar firman Tuhan, saat berdoa sekalipun masih ada yang ribut. Padahal itu masanya sudah ada, nyanyi dulu. Pengantarnya, kalau sudah nyanyi harusnya didengar bernyanyi lagu rohani, harusnya dia mendiamkan dirinya. Ini lagu rohani, lagu untuk Tuhan. Tapi ini tidak. Lalu membaca firman, masih tetap seperti itu. Lalu berdoa, begitu juga. Harus bagaimanakah? Tuhan memberikan kebebasan memang, tapi bukan kebebasan yang seperti itu. Kebebasannya bagaimana? Kebebasan ekspresikan iman. Ketika mendengar ibadah, masuk ibadah, sesingkat apapun itu, kita harus bersiap. Tuhan hadir di dalam persekutuan kami ini. Jadi bukan hanya di gereja saja. Begini kita berdiam diri mendengar firman Tuhan ini. Bukan. Tapi di setiap lini-lini kehidupan kita. Inilah firman Tuhan. Jangan sampai ayat 9 ini kita hidupi. Yang harus dipukul, yang harus diikat, yang harus diarahkan. Tidak. Bukan. Orang Kristen, dia bukan seperti ayat 9. Orang Kristen harus mengkarakterkan dirinya sebagai orang Kristen yang hidup di dalam kasih Tuhan. Kapanpun itu, apapun yang terjadi, tetap hidup di dalam kasih Tuhan, karena kita tahu Tuhan ada bersama-sama dan di keliling kita masing-masing. Bersorak-sorailah, apapun hinaan orang lain, apapun penilaian orang lain kepada kita, apapun ucapan atau label yang dikatakan orang lain kepada kita, itu tidak menentukan kehidupan kita. Yang menentukan kehidupan kita adalah setia kepada Tuhan dan hidup di dalam kasih-Nya. Selalu benar, selalu jujur. Maka timbullah sukacita di dalam kehidupan kita. Ketika ada penderitaan, saya tahu Tuhan bersama-sama dengan saya untuk menghadapinya. Saya tahu dengan pergumulan ini, penderitaan ini, Tuhan mau mengajar dan menasehati saya, sehingga saya semakin kuat, semakin matang, dan siap menuju kehidupan yang kekal. Inilah kebahagiaan orang Kristen. Karena itu sungguh-sungguhlah hidup di dalam firman Tuhan ini. Sungguh-sungguhlah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kejujuran firman Tuhan, dan tinggal bersama-sama dengan kasih setia Allah.
pergumulanmu itu masih kecil di hadapan Tuhan. Tapi yang terbesar akan diberikan Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar, di mana mengajar menasihati kami untuk senantiasa hidup di dalam kasih karunia yang daripada Engkau, hidup di dalam kebenaran dan kejujuran, hidup di dalam firman Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami tidak akan dirubahnya, tetapi kami tetap tinggal bersama-sama Engkau, karena Engkau yang mengangkat kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam kesucian kebenaran Tuhan. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami dibentuk dunia ini, karena kami tahu Engkau sudah membentuk kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih, yang hidup di dalam kebenaran dan kejujuran. Apapun pergumulan yang kami hadapi, melalui firman Tuhan kami diajar dan dinasihati bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan tetap mengelilingi kami dengan kasih setia-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau membebaskan kami untuk melakukan firman Tuhan di setiap apapun yang kami lakukan, di setiap waktu dan ruang manapun, karena itulah kehendak-Mu. Dan Engkau melihat kami, apakah kami setia kepadamu, matamu tertuju kepada kami, dan menginginkan kami hidup di dalam kebenaran itu. Jangan seperti apa yang diperumpamakan di dalam firman ini, harus dipukul, harus diikat, tetapi firman Tuhan menasihati kami, menginginkan kami untuk menjadi orang-orang yang mempunyai karakter surgawi, yaitu hidup di dalam kasih yang daripada Engkau. Allah Bapa di surga, hanya Roh Kudus-Mu yang kami banggakan, yang kami bisa terima untuk dapat kami lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan kami tersesat, jangan biarkan kami digoda oleh iblis, tapi kokohkanlah iman kami di dalam Engkau. Tuhan Allah di dalam surga, kami berdoa saat ini atas segala kesalahan dan dosa kami, ampunilah, dan kami sudah percaya Engkau akan mengampuni. Karena itu Tuhan, kami berdoa saat ini, di saat Engkau sudah mengampuni dosa kami, kami mampu meminta kepadamu, berkatilah setiap aktivitas kami satu minggu ke depannya. Orang tua yang bekerja, anak-anak yang bekerja, anak-anak yang masih kuliah, pendidikan, yang masih di dalam pertumbuhan, Kaulah yang memberkati semua itu. Jagai dan tuntun kami untuk melakukan semuanya itu, sehingga kami mendapat pengajaran dan nasihat daripadanya, dan dapat kami senantiasa setia kepada Tuhan, karena Engkau setia bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segalanya karunia yang Engkau berikan kepada kami satu minggu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit menahun. Kalau yang memberkati, memampukan mereka untuk senantiasa setia berdoa melipat tangannya kepadamu, supaya mereka tetap beriman kepada Engkau walaupun tubuhnya semakin lemah, tubuhnya tidak bisa bergerak, tapi imannya masih kokoh bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan mereka kesembuhan di hari-hari yang akan datang. Bapa di surga, dengarlah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bersukacitalah
kita berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam sehat Madita.